Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok B akan mempresentasikan tentang hasil dari manajemen proyek pengembangan sistem informasi manajemen laboratorium program studi sistem informasi dari PT Makhluk Terkuat di Bumi atau WIBU. Selanjutnya. Nah, di sini ada perencanaan manajemen proyek. Untuk bagian ini akan dibahas oleh Teveli. Dipersilahkan. Ya, terima kasih Yadi. Jadi untuk gambaran umum dari proyek ini saat ini merupakan proyek yang berada di Prodi Sistem Informasi karena si Prodi Sistem Informasi ini membutuhkan sebuah sistem penjadwalan yang dapat menginformasikan dan mengelola jadwal praktikum. Tujuan dari proyek ini itu mengembangkan sistem penjadwalan ini untuk meningkatkan efisiensi dalam pendataan jadwal praktikum yang menggantikan penggunaan Excel yang kurang efisien. Harapannya sistem ini akan dikembangkan dengan memperluas fungsionalitas dari sistem inventory yang sudah ada, sehingga tercipta sebuah sistem laboratorium yang lengkap dengan modul-modul yang memiliki fungsi masing-masing. Proyek ini berupa berbasis web yang dapat terintegrasi berbagai jenis fungsi untuk mengelola lab seperti manajemen inventaris, peminjaman alat, pengaturan jadwal praktikum, dan lain-lainnya. Sistem ini akan dapat diakses oleh mahasiswa, kepala lab, asisten lab, dan teknisi prodi sistem informasi yang sudah memiliki akun. Alasan pengembangan sistem ini adalah karena sistem pengelolaan lab yang ada saat ini masih statis dan kurang interaktif bagi penggunanya. Harapannya, sistem yang dapat membantu dalam mengelola lab. Selain itu, setiap aktivitas dalam aplikasi ini harus melalui validasi dari teknisi atau kepala laboratorium prodi sistem informasi untuk memastikan keakuratan dan kevalidan data yang diinputkan. Dengan adanya sistem ini, diharapkan pengelolaan lab prodi sistem informasi dapat menjadi lebih efisien dan terstruktur. Nah, dari situasi dan masalah yang ada, terdapat beberapa opsi atau rekomendasi yang ada. Di antaranya itu ada pengembangan sistem penjadwalan, lalu ada pengembangan sistem pengelolaan lab, peningkatan interaktivitas, keamanan dan aksesibilitas, lalu ada integrasi dengan sistem lain. Dari beberapa opsi tersebut, yang kami pilih adalah pengembangan sistem penjadwalan laboratorium, di mana untuk lebih detailnya itu yang pertama, mengembangkan sistem penjadwalan praktikum berbasis web yang dapat menginformasikan dan mengelola jadwal praktikum di prodi sistem informasi. Yang kedua, sistem ini harus efisien dan dapat menggantikan penggunaan Excel dalam pendataan jadwal praktikum. Lalu, integrasi dengan sistem inventory yang sudah ada sebelumnya untuk menciptakan sistem lab yang utuh. Lalu, menyediakan modul-modul yang memiliki fungsi masing-masing dalam sistem penjadwalan praktikum. Lalu sistem ini harus dapat diakses oleh mahasiswa, kepala lab, asisten lab, dan teknisi prodi sistem informasi yang sudah memiliki akun. Yang terakhir, memastikan setiap aktivitas dalam aplikasi ini mendapatkan validasi dari teknisi atau kepala lab prodi sistem informasi. Untuk kebutuhan awal proyeknya, di sini ada sistem penjadwalan, lalu ada integrasi dengan sistem inventory, lalu ada akses berbasis web, dan yang terakhir ada validasi dan persetujuan. Untuk tujuan bisnisnya sendiri, di sini diharapkan sistem informasi laboratorium dapat berhasil dalam mengelola aktivitas praktikum dengan lebih efisien dan terintegrasi. Sistem informasi laboratorium juga diharapkan dapat dijadikan sebagai cara untuk menambah portofolio prodi sistem informasi untuk program pengadaan IT. Untuk ruang lingkupnya sendiri, di sini ada sistem manajemen laboratorium, lalu ada pengguna sistemnya sendiri. Di sini ada mahasiswa, kepala lab, asisten lab, dan teknisi, di mana untuk mahasiswa itu
yang terdaftar di Prodi Sistem Informasi yang menggunakan sistem untuk melihat jadwal praktikum dan mengakses informasi. Kepala lab yang dapat memonitoring, asisten lab itu mengajukan jadwal kepada teknisi, sedangkan teknisi dia yang membuat validasi untuk mengapprove jadwal yang diajukan oleh si ASLab. Untuk fungsi utama sistem, di sini ada manajemen jadwal praktikum, lalu ada pengajuan jadwal praktikum, manajemen asisten lab, dan validasi dan konfirmasi. Lalu yang terakhir ada integrasi. Untuk tujuan proyeknya, di sini diharapkan sistem informasi laboratorium dapat berhasil dalam mengolah aktivitas praktikum dengan lebih efisien dan terintegrasi. Lalu untuk cost yang sesuai yang direncanakan, waktu deliverable-nya sesuai yang direncanakan, kebutuhannya pada ruang lingkup terpenuhi, kualitas aplikasi sesuai dengan yang diharapkan proyek. Untuk milestone-nya di sini ada business case disetujui, lalu ada studi kelayakan disetujui, project charter disetujui, setelah itu dibentuk tim proyek, lalu setelah itu baru ada pendirian kantor proyek, dan setelahnya ada review initiation test, lalu ada tujuan dan ruang lingkup yang disetujui, rencana waktu pengerjaan atau jadwal proyek yang disetujui, rencana anggaran biaya proyek yang disetujui, rencana kualitas proyek yang disetujui, rencana sumber daya proyek, identifikasi resiko proyek dan penanganan yang disetujui, rencana komunikasi telah disetujui, lalu milestone selanjutnya itu ada rencana pengadaan disetujui, integrasi seluruh aspek, lalu menentukan dan menyetujui project baseline, lalu menetapkan prosedur pengontrolan proyek. Di sini ada ringkasan jadwal dan biaya, di mana untuk bisnis case itu kita durasinya selama 4 hari, untuk estimasi biayanya 5,2. Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat pada laporan, di mana untuk total harinya sendiri ini ada 90 hari, untuk total biaya 74,7 juta. Dan di sini ada daftar stakeholdernya, di mana untuk stakeholdernya di sini ada Ibu Sofia Umaroh untuk perwakilan dari klien. Di sini sebagai Kepala Lab Prodi IS, lalu ada Bapak Ahmad Haikal, perwakilan dari klien, di sini juga sebagai teknisi Prodi IS, lalu ada Velia Yunitasari sebagai manajer proyek, Mona Lisa sebagai quality assurance, terus ada Adi Tama sebagai UI UX designer, ada Sandi sebagai web developer. Untuk project plan-nya, di sini yang pertama adalah ruang lingkup. Dari karakteristik projectnya ini kurang lebih sama dengan ruang lingkup yang sebelumnya, di mana untuk penjelasannya ada sistem manajemen laboratorium. Untuk penggunanya sendiri ada mahasiswa, kepala lab, asisten lab, dan teknisi. Untuk fungsi utama sistem manajemen jadwal praktikum, pengajuan jadwal praktikum, manajemen asisten lab, validasi dan konfirmasi, lalu ada integrasi. Untuk kebutuhan produknya, di sini yang pertama ada sistem penjadwalan, lalu yang kedua integrasi dengan sistem inventory, yang ketiga aksesnya berupa web, yang keempat validasi dan persetujuan. Untuk kriteria penerimaan penggunaan produk, yang pertama cost-nya harus sesuai dengan yang direncanakan, waktu deliverable-nya sesuai dengan yang direncanakan, yang ketiga kebutuhan pada ruang lingkupnya terpenuhi, dan yang keempat kualitas aplikasi sesuai dengan harapan proyek. Untuk kiriman terkait manajemen proyek dari project manajemen deliverable-nya, di sini yang pertama ada sistem manajemen laboratorium, yang kedua ada laporan persyaratan, yang ketiga ada business case, lalu ada scope statement, lalu ada jadwal proyek, lalu ada proposal project planning, yang ketujuh ada rancangan sistem, yang kedelapan ada aplikasi web laboratoriumnya sendiri, dan yang ke-9 ada dokumentasi pengguna, dan yang ke-10 ada hasil uji dan validasi, dan yang terakhir ada pelaporan proyek.
Untuk kiriman terkait produknya sendiri, di sini ada dokumen persyaratan, dokumen desain sistem, prototipe antarmuka pengguna, kode sumber perangkat lunak, dokumen spesifikasi teknis, lalu ada dokumen test plan, laporan pengujian dan hasil uji coba, dokumen instalasi dan konfigurasi, dokumen pelatihan pengguna, lalu ada panduan pengguna, terus juga ada dokumen perubahan, dokumen panduan pemeliharaan dan dukungan, dokumen laporan akhir proyek, perangkat keras yang diperlukan, dokumen kontrak dan persetujuan. Dan untuk jadwal proyeknya kita masuk ke WBS-nya, di mana WBS-nya ini dibagi menjadi 5 proses utama yang merupakan dari kita ngikutin dari berdasarkan PMBOK. Di sini ada inisiasi, lalu ada planning, ada eksekusi, ada monitoring, dan ada closing. Di inisiasi itu ada di breakdown lagi, ada business case, tadi kelayakan, project charter, tim proyek, kantor proyek, review initiation phase. Untuk di planning sendiri, itu ada tujuan dan ruang lingkup, rencana waktu pengerjaan atau jadwal proyek, rencana anggaran biaya proyek, rencana kualitas proyek, rencana sumber daya proyek, identifikasi risiko proyek dan penanganan, rencana komunikasi, rencana pengadaan, integrasi seluruh aspek, menentukan dan menyetujui project baseline, lalu yang terakhir menetapkan prosedur pengontrolan proyek. Nah, untuk di tahap eksekusi ada develop sistem arsitekturnya, lalu ada develop sistem komponen, lalu create sistem mockup-nya, develop database skema, lalu baru masuk ke develop modul penjadwalan. Dan yang keempat itu ada monitoring, di mana monitoring isinya ada quality assurance, lalu membandingkan rencana dengan aktual progress, menentukan aktual expenditure, menentukan estimasi untuk complete, menentukan estimasi pada saat complete, dan yang kelima itu ada tahap closing. Di tahap closing itu ada finalisasi laporan, verifikasi dan validasi, lalu ada approval laporan dan kemajuan, lalu ada penyimpanan dan arsip, lalu ada evaluasi proyek, dan yang terakhir ada replanning jika diperlukan perubahan perencanaan. Sekian dari saya, bisa dilanjutkan ke rekan saya. Ya, untuk selanjutnya ada jadwal proyek. Kan di sini untuk inisiasi sendiri akan memiliki durasi 15 hari, lalu untuk planning dengan durasi 20 hari, lalu eksekusi durasi 45 hari, dan monitoring 15 hari, lalu closing 10 hari. Total penjadwalan sendiri semuanya dengan durasi proyek 90 hari. Oke, di sini ada Gantt chart untuk menampilkan penjadwalan dari proyeknya sendiri, tentang proyek mana yang dilakukan secara bersamaan dan lain-lain. Untuk selanjutnya ada jalur kritis. Di sini pertama menampilkan alur dari programnya sendiri menggunakan jadwal. Lalu selanjutnya di sini adalah network diagram untuk mencari jalur kritis dari jadwal proyek. Bisa dilihat panah merah yang menunjukkan jalur kritisnya. Oke, selanjutnya ada rencana biaya, boleh dilanjut oleh rekan saya. Selanjutnya ada rencana biaya. Di sini itu terdapat inisiasi dengan rencana biaya sebagai berikut dapat dilihat. Selanjutnya ada planning. Di sini juga dapat dilihat ada rencana biayanya. Selanjutnya ada eksekusi. Di sini dapat dilihat ada durasinya itu 2 hari, tenaga kerja ada 300.000. Selanjutnya ada monitoring. Selanjutnya ada yang terakhir ada closing. Nah, selanjutnya ada struktur organisasi dari rencana sumber daya proyek. Di sini ada
paling atas itu ada stakeholder. Yang pertama itu ada kepala lab prodi IS yaitu Ibu Sofia Umaroh. Selanjutnya ada teknisi prodi IS yaitu Pak Hekal. Selanjutnya ada manajer proyek di sini Teh Feli. Nah, di bawah manajer proyek itu ada yang pertama ada quality assurance, web developer, dan UI UX designer. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Kemudian di sini ada penugasan tim proyek. Untuk jabatan manajer proyek ini memiliki tanggung jawab membuat rencana kerja proyek, menugaskan pekerjaan ke anggota tim proyek, memantau jalannya proyek dan kerja tim, dan yang terakhir ada mengelola proyek sesuai dengan perencanaan. Kemudian ada quality assurance. Di sini tanggung jawabnya ada melakukan monitoring pada kerja proyek, memeriksa dan mengawasi kegiatan beresiko, mengidentifikasi kerja proyek yang perlu ditingkatkan, dan yang terakhir ada merencanakan prosedur jaminan kualitas terhadap suatu produk atau jasa. Kemudian ada UI UX designer. Tanggung jawabnya di sini ada memahami kebutuhan pengguna, kedua mengaplikasikan hasil riset, dan yang terakhir membuat desain yang menarik berdasarkan arahan proyek. Lalu di sini ada web developer, yaitu tanggung jawabnya merancang, menyusun, dan membuat dan mengelola aplikasi berdasarkan kebutuhan, dan yang terakhir melakukan implementasi hasil desain awal rancangan ke aplikasi. Untuk selanjutnya di sini ada histogram sumber daya. Pada pengembangan proyek sistem informasi laboratorium prodi sistem informasi ini akan berlangsungkan selama 90 hari yang dimulai dari tanggal 31 Mei 2023 hingga 28 Agustus 2023. Pada proyek ini akan memiliki 4 tim, yaitu manajer proyek, quality assurance, UI UX designer, dan web developer yang beranggotakan masing-masing 1 orang. Untuk diagramnya dapat dilihat pada laporan. Untuk selanjutnya ada rencana komunikasi proyek. Untuk komunikasi pertemuan proyek ini memiliki jenis pertemuan, yaitu ada pertemuan pembukaan, wawancara, pertemuan tim proyek, weekly status report, dan yang terakhir ada pertemuan penutupan. Lalu kemudian ada komunikasi stakeholder yang telah dilakukan pada proyek ini, yaitu ada wawancara dengan metodenya ada requirement gathering, dengan penanggung jawabnya adalah manajer proyek. Lalu selanjutnya ada rencana stakeholder proyek. Untuk Ibu Sofia Umaroh ini memiliki power yang tinggi, kemudian keterlibatannya leading, yang peduli dengan proyek dan potensi dampaknya, dan secara aktif terlibat dalam membantu keberhasilannya. Kemudian ada yang kedua itu Ahmad Hekal, dengan power atau interestnya tinggi, dengan keterlibatannya suportif atau sadar akan proyek dan mendukung perubahan. Untuk selanjutnya bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya ada rencana pengadaan proyek. Di sini itu tenaga ahli hanya berasal dari satu perusahaan dengan portofolio proyek yang bagus. Dapat dilihat di sini ada time-nya dengan 90 hari, cost-nya 74,7 juta. Keahliannya 4 tenaga ahli, 1 PM, 1 UI UX, 1 web developer, 1 quality assurance. Yang kedua, buy menambah tenaga ahli dengan membeli jasa tenaga ahli di luar dari perusahaan utama. Di sini ada time 68 hari, cost-nya 101,7 juta dengan PM1, UI UX 1, web dev 3, QA-nya 1. Dengan selisih biaya 101 dikurang 74 juta, yaitu 27 juta. Nah, rekomendasi buy selanjutnya ada rekomendasi menambah tenaga ahli dengan membeli jasa tenaga ahli dari luar perusahaan utama. Kecepatan implementasi sangat dibutuhkan mengingat akan dimulainya tahun ajaran baru, yang berarti akan ada pengaturan jadwal praktikum baru. Selanjutnya ada asumsi. Nah, yang pertama ada tersedia akses internet yang stabil di lingkungan prodi sistem informasi. Yang kedua ada pengguna yang akan menggunakan sistem penjadwalan praktikum telah memiliki akun dengan tingkat akses yang sesuai. Yang ketiga ada integrasi dengan sistem inventory yang sudah ada sebelumnya. Yang keempat ada sistem penjadwalan praktikum yang dikembangkan mampu menggantikan penggunaan Excel. Yang kelima ada setiap modul dalam sistem penjadwalan praktikum memiliki fungsi yang jelas. Yang terakhir ada validasi aktivitas dalam aplikasi dibutuhkan oleh teknisi atau kepala lab prodi sistem informasi untuk memastikan keabsahan dan keakuratan data yang dimasukkan atau diubah dalam sistem. Yang selanjutnya ada kendala. Jadi kendala-kendala yang mungkin timbul dalam mengembangkan sistem penjadwalan praktikum berbasis web
dengan persyaratan seperti yang disebutkan adalah yang pertama kompleksitas integrasi, yang kedua itu ada keamanan data, yang ketiga ada kesesuaian dengan kebutuhan pengguna, yang keempat ada skalabilitas, yang kelima ada validasi aktivitas, yang keenam ada pelatihan pengguna. Nah, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kurang atau kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.